siang. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Is nih. Sebagai kesepakatan kita waktu itu, hari ini kita akan ngobrol ya, atau praksupavisi ya. Mohon izin nih Bu Is, karena kita sudah lama tidak bertemu ya. Betul Bu Bagaimana Indah. sekarang perasaannya Bu Is akan melakukan coaching? Deg-degan, takut salah alur, kemudian ya semua rasa tercampur untuk melakukan kegiatan ini. Kita sama-sama Bu, kita Iya. sama-sama belajar ya Bu ya. Baik Bu Indah. Baik, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Is tingkatkan sebagai seorang coach? Yang pertama, pertanyaan berbobot itu yang pingin sekali saya tingkatkan biar bisa si coachingnya itu bisa mengeluarkan semua informasi yang saya butuhkan. Seperti itu. Bagus sekali, luar biasa ya. Mudah-mudahan sesi coaching nanti sesuai dengan harapan Bu Is ya. Kemudian kira-kira apa nih yang sudah disiapkan oleh Bu Is sekarang? Jurnal, lembar refleksi, Ya. kemudian catatan-catatan biar nanti saat proses saya bisa mengingat kembali proses coaching bersama coach saya. Seperti itu. Untuk memfokuskan kembali, kira-kira bagian mana nih yang bisa saya amati? Dari pertanyaan mungkin nanti. Pertanyaan. Ya, karena saya ingin betul-betul menggali informasi dari coach saya. Oke, siap. Baik ya Bu ya, saya simpulkan ya Bu ya, bahwa nanti kompetensi coach Ibu yang ingin ditingkatkan adalah menyusun pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga ingin diperhatikan tentang bagaimana Ibu bisa menggali seorang coach, begitu ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu ingin harapkan ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita akan melanjutkan sesi obrolan kita setelah coaching nanti ya Bu ya. Siap, Bu Indah. Terima kasih Bu Is, semangat Sama-sama. terus. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu Sinta. Sore Wis. Gimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sebetulnya saya sehat-sehat saja, cuman banyak pikiran nih Wis. Kenapa nih Bu? Ada yang mau didiskusikan Bu hari ini? Iya tentu saja karena saya butuh teman untuk sharing terkait dengan apa yang saya hadapi saat ini. Nah Bu, tujuan kita sering hari ini apa sih Bu? Coba Bu, saya belum dapat gambaran. Banyak dulu. pikiran terkait dengan ini Bu Is. Saya itu merasa kalau kurikulum saat ini, terutama di konsentrasi bisnis digital, ada sedikit miss dengan industri ini, relevansinya dengan industri. Nah seperti itu sih fokusnya gitu. Tentang industri ya Bu ya, penerapan kurikulum dengan industri ya Bu ya. Tadi yang Ibu sampaikan ya. Kita akan bahas itu ya Bu ya bersama. Baik Bu, yang Ibu tahu kurikulum Merdeka itu seperti apa sih Bu? Yang saya tahu tentang kurikulum Merdeka itu saat ini ya sebetulnya kita ada kebebasan sebagai pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, diberikan keleluasaan. Cuman memang ada beberapa penamaan istilah yang dari mulai kompetensi dasar, kompetensi inti itu menjadi capaian pembelajaran dan elemen-elemen. Jadi mungkin itu sih yang ada penyesuaian. Lalu selain itu tadi butuh penyesuaian ya, karena ada pergantian kurikulum mungkin dari K13 ya Bu ya ke Kurmat. Lalu apa sih Bu kaitannya dengan industri nih Bu yang Kurmat ini Bu menurut Ibu? Ada beberapa elemen yang cukup banyak dalam konsentrasi bisnis digital. Itu ada 8 elemen. Cuman 8 elemen ini saya masih bingung Luis bagaimana caranya bisa diberikan kepada siswa dalam waktu yang relatif singkat, karena nanti capaiannya ini akan ada di fase F. Kemudian kelas 3 itu kan PKL juga. Kemudian saya melihat dan banyak berbicara dengan dunia industri itu terkait dengan elemen-elemen yang ada di kompetensi bisnis digital tersebut, ada yang memang kurang sesuai gitu. Maksudnya kurang sesuai dengan industri atau bagaimana sih Bu? Nah,
kurang sesuai dalam arti fokus skillnya gitu di industri. Jadi mungkin terlalu banyak teoritis dalam elemen-elemen yang ada dalam capaian pembelajaran bisnis digital tersebut. Baik, tadi Ibu sampaikan berarti emang itu ada sedikit miss ya antara formal kurikulum merdeka dengan implementasinya mungkin Ibu ya nanti. Nah itu Ibu mungkin memerlukan kolaborasi dengan industri karena yang namanya SMK itu Bu nanti untuk disiapkan dunia kerja ya Bu ya. Nah nih menurut Ibu langkah apa sih yang akan Ibu lakukan nih untuk proses penyelarasan kurikulum ini biar sejalan dengan industri? Ya, mungkin akan ada beberapa diskusi yang akan coba saya bangun, Luis, yang kebayang nih saat ini sama saya. Satu mungkin diskusinya dengan pihak kurikulum, kemudian pihak Hubin, sekolah, juga industri terutama. Jadi nanti mungkin akan ada sesi khusus yang harus saya lakukan di dimediasi oleh kurikulum dengan pihak industri gitu. Agar apa yang ingin saya capai dalam peningkatan kompetensi atau set skill dari anak-anak bisnis digital itu tercapai sesuai dengan harapan industri juga gitu. Iya betul. Tadi Ibu sudah sampaikan ya mau ada kolaborasi mungkin Ibu ya yang saya tangkap terkait dengan penyelarasan kurikulum antara kurikulum merdeka dengan industri karena emang anak-anak dipersiapkan untuk memasuki industri ya Bu ya untuk SMK ini. Nah itu langkah selanjutnya nih Bu setelah selesai penyelarasan apa sih yang akan Ibu lakukan? Langkahnya adalah menyusun mungkin dengan bantuan kurikulum, menyusun bagaimana jadwal itu efektif. Jadi tidak ada pemotongan jam di antara pembelajaran produktif. Artinya mungkin sistem blok ya yang mungkin saya coba bayangkan itu sehingga pada saat mengasah skill anak sesuai dengan itu kayaknya kebayangnya tuh kalau terpotong oleh satu novel itu akan nambah gitu guys. Jadi mungkin memang komunikasi ini juga harus dibangun dengan pihak kurikulum sehingga tidak ada jeda pada saat pembelajaran produktif terutama terkait dengan pembelajaran produktif digital bisnis digital. Jadi Ibu menginginkan ada pembelajaran blok mungkin Ibu ya biar benar-benar fokus ya ke anak-anak saat kegiatan pembelajaran. Tadi dibuatkan juga modul ya hasil dari kolaborasi mungkin Ibu ya adanya penyelarasan kurikulum antara kurikulum merdeka dengan industri. Nah selain itu tahap selanjutnya apa lagi sih Bu untuk selanjutnya membuat si hal tersebut terlaksana terimplementasi nih Bu di tadi kan baru jadwalnya jadi selanjutnya memang kita sepertinya harus ada pendampingan ekstra nih dengan industri. Jadi kerjasama yang mungkin terus terjalin dengan industri harus tetap dibangun sehingga mungkin nanti industri itu akan memantau project based learning-nya kita gitu sehingga apakah kualitas dari hasil project based learning kita itu sesuai tidak dengan harapan industri. Kalau misalkan sesuai nanti sesuai tidak sesuainya kan ada nilai range-nya tuh jadi itu menjadi indikator keberhasilan kita. Jadi kapan tuh Bu akan mulai dilaksanakan Bu? Secepatnya ya Luis karena kita berhubungan dengan waktu kemudian capaian yang ingin kita capai di konsentrasi juga konsentrasi digital harapannya kan anak terserap di dunia industri. Jadi secepatnya ini akan saya segera follow up dengan kurikulum dan pihak-pihak terkait. Luar biasa sekali ya Bu ya obrolan kita hari ini kita bahas kurikulum, bahas kaitannya dengan industri. Anak SMK emang harus selalu intens mungkin ya Bu ya dengan dunia kerja karena mereka dipersiapkannya utamanya untuk SMK itu adalah masih di dunia kerja dan ini mungkin kurikulum merdeka ini memang perlu pendampingan secara langsung. Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan ada penerapan project based learning dan ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pihak sekolah, butuh pendampingan dari industri sehingga peserta didiknya itu maksimal banget ya Bu ya untuk penerapan kurikulum merdeka ini. Baik Ibu, terima kasih. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang. Saya senang ya sebetulnya jadi terpandu gitu. Saya mesti apa kan tadi mah pusing gitu ya. Sekarang kok ada tercerahkan gitu. Ya, itu kan buat bisa sekali ya Bu ya. Kurikulum ini memang bisa kita implementasikan berdampingan dengan industri. Tetap semangat ya Bu Sinta. Mudah-mudahan rencananya bisa terrealisasi dan saya tunggu nih Bu Sinta
di obrolan selanjutnya, pengen tahu nih hasil dari kolaborasinya dengan industri nanti. Siap. Mudah-mudahan informasinya lebih baik ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Iis. Sore Bu Linda. Alhamdulillah sesi coachingnya sudah selesai ya. Tadi juga saya ikut mendampingi Bu Iis. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Lega gitu ya. Lega, ya. Udah melakukan coaching. Kemudian senang juga sih bisa melakukan proses coaching langsung dengan coaching, kemudian bisa tahu informasi berbagi pengalaman gitu ya tentang permasalahan coaching itu sendiri. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah tadi sejauh ini yang saya amati Bu Iis sudah cukup baik Bu untuk meningkatkan dalam menyusun pertanyaan berbobot. Saya kira Bu Iis dalam menyusun pertanyaannya itu sangat luas, memberikan kesempatan coach untuk mengutarakan lebih banyak lagi apa yang ingin diharapkan oleh coach, kemudian bisa menggali menggali perasaan coach, perencanaan yang ingin coach dapatkan. Itu Bu Iis sudah keren sekali menurut saya. Namun mungkin boleh saya beri masukan sedikit? Silahkan Bu. Silahkan. Mungkin nanti kedepannya Bu Iis bisa lebih atau bisa menerapkan teknik stop terlebih dahulu dengan coachingnya supaya bisa membangun suasana yang aman, nyaman, kemudian lebih santai lagi, tidak terlalu kaku ya. Iya. Tapi saya yakini bahwa itu juga proses ya Bu ya. Kita sama-sama belajar. Saya pun banyak belajar dari Ibu Iis ya. Saya ingin bertanya nih sama Bu Iis, kira-kira penilaian Bu Iis untuk coaching tadi sebagai coach sendiri gimana? Coachingnya sangat terbuka. Ketika saya memberikan pertanyaan direspon dengan positif, sehingga saya bisa menggali informasi permasalahannya dan selesaikan solusi-solusinya sampai ke tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaksanaannya seperti itu. Jadi saya merasa bisa menggali informasi, coachingnya terbuka, jadi komunikasi bisa berjalan dengan baik saat proses coaching. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Bu Iis ya. Kira-kira apa yang ingin ditingkatkan kembali untuk proses coaching saya? Kompetensi untuk lebih Bu? Yang kedua itu kompetensi kesadaran penuh yang ingin saya terapkan. Pertanyaan berbobot, selanjutnya proses kesadaran penuh agar saya lebih konsen lagi dalam proses coachingnya itu dengan coach saya. Ya, memang untuk proses coaching ini diperlukan latihan terus-menerus ya Bu Iis ya. Tetap semangat. Saya juga banyak belajar dari Bu Iis, semangatnya sangat tinggi. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya ya Bu Iis. Jangan bosan ngobrol dengan saya. Iya, saya tutup dengan alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bu Iis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.